Halo, selamat datang lagi teman-teman di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang editor Cubase di Ivan Studio yang selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik dan tentunya tentang tips-tips mixing dan mastering ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini aku mau menjelaskan singkat aja, semoga bisa singkat ya. Kita akan kembali di segmen tips Cubase. Nah, biasanya kalau tips Cubase itu tuh pendek aja, teman-teman, singkat. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang top down mixing. Top down mixing. Jadi sesuai judul kita pada konten kali ini yaitu top down mixing. Nah, top down mixing itu apa sih gitu kan? Nah, top down mixing itu, sebelum ke definisi nih teman-teman, aku akan membocorkan dulu manfaat atau benefit apa yang kalian dapat setelah menonton konten ini dan mempraktekkan tips ini gitu. Jadi manfaat yang kalian dapat adalah pertama, mixing kalian akan lebih cepat. Oke, akan lebih cepat, lebih efisien dan hasilnya pun tetap profesional gitu. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah bisa lebih meningkatkan kualitas audio kalian, asalkan, nah ini ada syaratnya teman-teman, tapi asalkan bahan yang kalian kerjakan itu sudah harus benar-benar fix. Dalam artian fix itu audio yang kalian ambil itu sudah bagus, sudah benar ya, sudah ibaratnya orang bilang gini, nggak di mixing aja udah enak, gitulah intinya kayak gitu. Nah, dengan model atau metode mixing top down ini akan mempercepat flow kerja kalian, terutama untuk beberapa instrumen atau project yang itu banyak track gitu. Taruhlah misalkan full band gitu kan, terus ada gitarnya sendiri, ada misalkan 10 layer, 20 layer, terus ada string atau orkestra di mana stringnya itu ada 40 instrumen, 40 track gitu misalkan. Nah, top down mixing ini akan sangat-sangat berguna di situasi-situasi seperti itu gitu. Nah, kedepannya kalian bisa explore lagi tentang top down mixing ini. Jadi kalian bisa kembangkan, kalian bisa eksperimen gitu. Nah, kemudian ke definisinya, top down mixing itu apa sih gitu kan. Nah, top down mixing itu adalah kita mixing dari master grupnya atau dari grup tracknya dulu per instrumen. Baru kalau dibutuhkan kita baru mixing ke per individual tracknya. Nah, biasanya kan teman-teman, biasanya kalau kita mixing seperti biasanya down to top, itu kan kita per individu dulu, baru nih kita bikin grup channel atau grup tracknya, kemudian kita grouping di situ, kita olah grupnya, entah itu kompresor, entah kita EQ lagi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau top down kita balik dari atas dulu, top dulu, jadi grupnya dulu, baru kita breakdown teman-teman, breakdown per individualnya. Perlu tidak ini kita cek, oh ini frekuensi di track yang ini perlu dibenahi, baru kita benahi. Tapi kalau tidak ya tidak perlu, kita hanya benar-benar mengolah atau fokus mixing di grupnya saja. Nah, seperti apa caranya? Langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman aku sudah ada satu project yang kemarin baru aku rilis teman-teman, coveranku Popang, lagunya Sanes, teman-teman cek videonya, hasilnya itu di sana teman. Ini bener-bener menggunakan top down, bener-bener individual track. Yang ini gitar, kita fokus ke gitar ya teman-teman, karena gitar yang paling banyak di sini. Nah, gitar di sini sama sekali tidak aku olah per tracknya, kecuali panning tok ya. Kalau panning kan mau nggak mau harus individual teman-teman. Tapi di insert dan sendnya itu tidak ada teman-teman. Ini tidak ada. Nih, ini juga nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan hasilnya kalian bisa dengerin sendiri hasilnya di video yang udah fix kemarin teman-teman. Nih, tracknya itu dari sini teman-teman, gitar distorsi, ini dari sini sampai ke sini. Nah, ini tidak ada insert apapun
EQ-nya juga tidak ada. Oke, EQ-nya tidak ada, send-nya pun tidak ada. Langsung aku send di grupnya, dan insert-nya juga ada di grupnya. Jadi per individualnya tidak ada. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 track gitar. Nah, oke. Jadi ini sangat-sangat efisien dan sangat-sangat cepat, teman-teman. Nah, oke. Jadi gimana caranya gitu? Caranya seperti biasa, teman-teman. Untuk ini biasanya kalau mau lebih mudah adalah kalian grouping per instrumen yang memang sejenis, gitu kan? Nah, misalkan di sini ada drum. Ada gitar. Gitar di sini memang distorsi semua, teman-teman. Distorsi, LR semuanya dengan variasi-variasinya tentunya, gitu kan. Nah, ini distorsi pertama yang ini. Nah, jadi yang depth gitu, teman-teman nih. Nah, termasuk yang di bagian depan pun ini yang permainannya cuma kayak ini. Nah, baru yang track 4 berikutnya itu yang sustain, teman-teman, yang long, yang panjang ini. Nah, di sini juga berfungsi sebagai fill nih yang 4 atas ini. Nah, itu ya. Terus di bagian paling akhir lagu dia bunyi bersama-sama nih. Nah, mereka bermain secara bersamaan. Nah, tapi dengan track yang sebanyak ini, itu aku tidak melakukan proses apapun di individual tracknya, teman-teman. Nah, jadi ini yang aku maksud tadi, teman-teman. Kita langsung bikin grup. Ini grup yang aku olah itu di sini, teman-teman. Premaster di sini, premaster gitar distorsi. Kenapa aku bikin premaster? Karena ada 2 grup. Jadi ini premasternya, di sini ada masternya lagi. Jadi ini untuk ngirim-ngirim ke efek-efek gini, teman-teman. Ada chorus, ada flanger, nanti kalau perlu reverb ya ada reverb, kemudian ada roomnya juga gitu. Nah, ini untuk ngirim sendnya, jadi perlu dibikin premaster. Nah, baru di grupnya ini sebagai grup finalnya gitu. Nah, tapi kita juga olah dari sini juga, dari premaster ini, individualnya tidak pakai gitu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Pertama, teman-teman, pastikan audio yang kalian record itu sudah enak. Jadi per individualnya itu ya tetap sudah enak, teman-teman. Ini kalau kita play, ini sudah jadi. Nih. Nah, jadi tetap enak, teman. Kemudian yang kedua, ini hanya duplikatnya tapi tetap direcord ulang. Nah, LR-nya kita mainkan, panningnya. Nah, di sini juga ini dengan karakter yang berbeda tapi permainannya sama. Ini R-nya. Nah, jadi ini 4 ini kan hanya 2 dengan LR 100%, kemudian 2 lagi dengan LR 50%. Jadi semakin lebar, semakin tebal gitu, teman. Kalau 4 ini kita play secara bersamaan, maka jadinya nah, gitu ya. Nah, begitu juga teman-teman berlaku untuk 4 track yang di bawahnya, yang long tadi. Jadi yang sustain ini juga 2 100% kanan kiri, 2 50% kanan kiri. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi prosesnya adalah simple, teman-teman. Karena ini jenis gitarnya sama-sama distorsi, maka grupnya itu prosesnya juga sama. Kita bisa terapkan sama. Oke, langsung kita aja sikat di sini. Yang pertama ada EQ misalkan. Langsung, karena semua distorsi perlu di low cut,
Nah, akhirnya langsung saja di grupnya kita lakukan low cut di sini. Ini langsung di low cut. Begitu juga di high-nya. Karena semua distorsi di sini perlu di high cut, maka langsung saja semua daripada satu-satu. Toh hasilnya kan sama-sama low dan high-nya kita potong. Nah, hasilnya akan sama. Oke. Di hasil sini ini sama, teman-teman. Low-nya dipotong, high-nya juga kepotong, ya kan? Kalau nggak percaya buktikan, teman-teman. Lakukan yang paling simpel ini, low cut dan high cut per individu. Kemudian bandingkan dengan langsung di grupnya low cut dan high cut. Hasilnya sama, teman-teman. Ya kan? Apalagi kalau datanya sama, gitarnya sama gitu kan. Nah, kemudian di plugin kedua misalkan ada dynamic EQ seperti ini. Nah, di sini aku mau potong di frekuensi ini kan. Nah, frekuensi hiss-nya atau harsh-nya yang tajam gitu. Nah, langsung aja dipotong. Semua distorsi ini memerlukan dynamic EQ di frekuensi ini, langsung dipotong di sini dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, begitu juga dengan plugin-plugin yang lainnya, saturasi di sini langsung dikasih saturasi. Semua track otomatis langsung kena saturasinya, teman-teman. Masing-masing gitar langsung kena saturasi. Kemudian reverb, langsung kasih reverb di sini. Masing-masing track pasti akan langsung kena reverb. Nah, ini kalau sebelum diproses di grupnya suaranya kayak gini, teman-teman. Nah, ngegulung bagian sini. Ini setelah pakai. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi proses mixingnya seperti biasa. Teman-teman lakukan seperti biasa, seperti di individual tracknya. Oh, teman-teman mau EQ, oh teman-teman butuh kompresor, oh teman-teman butuh reverb. Lakukan seperti di individual tracknya. Hanya ini langsung dilakukan di grup tracknya. Begitu juga dengan sound effect-nya. Mau itu reverb, mau itu chorus, mau itu flanger, apapun itu, delay dan lain sebagainya, lakukan itu di grupnya. Ini channel individunya sekali lagi kosong, teman-teman. Tidak ada proses apapun. Nih, low-nya masih tebel, high-nya masih dapat. Sama seperti itu, teman-teman. Jadi individualnya masih full. Nih, frekuensinya masih dari low sampai high sebelum dipotong tentunya. Nah, tapi kita proses di sini. Nah, barulah nih teman-teman tahap selanjutnya kita dengarkan secara keseluruhan, misalkan dengan bass dan drum, misalkan gini. Oke, kita play, kita dengerin. Nah, kalau sudah enak ya udah. Kalau udah ngeblend semuanya, ya sudah, berarti kan selesai. Dengan kita memixing satu track di grup tracknya, grup channelnya, kita sudah selesai memixing 8 track gitar sekaligus. Selesai. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman denger nih, oh ternyata di yang gitar track pertama tadi ada frekuensi yang kurang enak gitu. Nah, berarti teman-teman kan tinggal adjust di sini. Oh, yang ini berarti high-nya masih perlu diturunin. Kalian kan bisa dengar lewat panningnya tadi. Oh, ini yang panning L. Ini sebelah kiri ini di gitarnya kok kayak agak nggak enak gitu di high-nya. Nah, teman-teman cari aja langsung di sini. Nah, udah enak gitu kan, misalkan kayak gitu. Ya udah, selesai. Terus misalkan ini di feel gitarnya yang track sekian, di bagian ini dia perlu dikompresor lagi karena ada lonjakan tadi tiba-tiba keras sendiri. Teman-teman tinggal adjust di situ. Gitu. Jadi tidak perlu satu-satu semuanya di mixing individu baru nanti dicek lagi secara keseluruhan. Nah, kan jadi 2 kali kerja, teman-teman. Tapi kalau dengan cara ini tadi, dengan cara top down mixing, maka teman-teman kalau misalkan di masternya sudah enak, berarti cukup 1 kali proses sudah selesai semuanya.
Baru nanti secara detailnya balik lagi ke individunya. Namanya kan juga top down, berarti ada topnya, grupnya, breakdownnya itu di individualnya. Kalau teman-teman nggak cek lagi di individualnya, berarti kan cuman top mixing toh, gitu kan. Top mixing di grupnya aja, downnya nggak ada. Nah tapi kan ini namanya top down, dimana kalau topnya sudah enak, berarti downnya ya udah nggak perlu diapa-apain gitu. Kita hanya mungkin perlu ngecek aja. Kita perlu pastikan bahwa per individualnya masing-masing sudah benar-benar pada tempatnya gitu. Tapi kalau sudah ya seperti ini tadi teman-teman, punyaku sama sekali nggak ada apa-apanya. Per individu tracknya itu benar-benar kosong, tidak ada proses apapun. Karena aku merasa sudah cukup di grupnya ini tadi. Nah, di sini aku sudah merasa cukup dan teman-teman bisa dengarkan langsung hasilnya, ini enak-enak aja teman-teman. Ya kan? Nah, jadi terbukti teman-teman, dan teman-teman kalau mau dengerin hasil finishnya juga, videonya sudah aku upload kemarin gitu kan. Nah, jadi sudah terbukti bahwa top down ini benar-benar efisien, efektif, dan ya worth it lah teman-teman untuk dicoba untuk beberapa track untuk project kalian. Misalkan juga ada string, ada violin, viola, cello, kontra. Kalian jadiin satu grup aja, string, brass gitu kan. Nah, kalian olah di grup stringnya. Kalian kasih reverb, kalian frekuensinya potong sana sini, selesai. Misalkan paduan suara atau choir, daripada misalkan tag-nya sopran satu track, alto satu track, tenor satu track, berarti kan ada 4 track tuh. Nah, daripada teman-teman adjust masing-masing, langsung aja jadiin satu grup paduan suara. Nah, kalian tinggal adjust dulu nih groupingnya. Baru nanti kalau misalkan oh ini tenornya dinamikanya harus dirapiin lagi, kalian cek ke track tenornya gitu. Atau misalkan oh ini soprannya lompat-lompat nih, ada yang tiba-tiba keras, yang tiba-tiba kecil, kalian pasang kompresor di tenornya aja, itu di soprannya aja. Di grupnya nggak perlu karena semua yang tadi yang lainnya sudah aman gitu. Jadi itulah tips hari ini teman-teman untuk top down mixing, dimana ini bisa kalian explore, bisa kalian eksperimen untuk project apapun, tidak hanya gitar, tidak hanya string, tidak hanya choir, tapi apapun. Misalkan project-project yang memang simple, lebih simple, misalkan cuman live record atau live cover gitu, full band, drum, bass, gitar lengkap gitu. Nah, kalian yang musik itu drum, bass, gitar, keyboard dan lain sebagainya, kalian jadiin satu grup. Nah, kalian mixing dulu nih. Kan kalau live cover atau live record kan ya udah jadi satu gitu. Sama seperti kalian mixing di panggung konser di FOH. Mau nggak mau kan kalian hanya mendengarkan stereo outnya gitu kan. Nah, sama seperti itu, kalian langsung mixing aja di master grupnya. Vokalnya nanti di mixing lagi sendiri, grup master vokal gitu. Nah, jadi itu akan lebih mempercepat kerja kita, apalagi teman-teman yang mungkin projectnya banyak atau deadline-nya juga banyak, rapat gitu kan. Nah, ini tips ini bisa digunakan salah satunya yaitu untuk mempersingkat waktu gitu. Tapi hati-hati, tadi ada syaratnya, datanya juga sudah harus benar, masing-masing individunya sudah harus benar. Terus pengelompokan instrumennya juga teman-teman harus pintar-pintar memilih. Oh, ini harus aku kelompokkan dengan ini. Oh, kalau bass bisa dikelompokkan dengan drum. Oh, kalau vokal ini bisa aku kelompokkan dengan choir mungkin, atau dengan apa lainnya sebagainya gitu. Jadi ya ini eksperimen aja, teman-teman bisa explore itu sendiri dan dicoba-coba. Kalau menurut teman-teman, oh ini formula yang bagus nih, enak nih, aku jadiin rumusku sendiri gitu, ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman punya rumus, misalkan oh kalau keyboard, string, pad dan lain sebagainya bisa jadiin satu grup, terus aku mixing, selesai gitu. Jadi tidak ada aturan pokoknya, intinya mindsetnya ya teman-teman, yang diambil mindsetnya top to down, jadi dari grup ke individualnya gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu biar nggak terlalu panjang juga videonya. Jadi tipsnya hanya kayak gitu teman-teman. Intinya
dieksplor masing-masing gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya. Kalau masih ada pertanyaan atau teman-teman belum jelas, langsung aja tulis di kolom komentar seperti biasanya. Nanti aku akan bales atau aku akan langsung buatkan videonya buat kalian. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye bye.